Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman media, wartawan dan insan pers yang saya cintai dan banggakan. Baru saja saya bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, saya didampingi oleh Bapak Sesmenko, para deputi, para staf khusus menteri, tenaga ahli menteri, tadi sama-sama berdiskusi bersama para pemimpin redaksi media nasional yang tentunya kami membahas tentang berbagai kebijakan dan program yang relevan dengan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang tentunya kita berharap dalam 5 tahun ke depan ini kami bisa mendukung terwujudnya Astacita, terutama yang menjadi titik berat adalah bagaimana Indonesia bisa terus mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui dukungan infrastruktur di sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kita juga berharap bahwa infrastruktur ke depan juga semakin memiliki daya tahan terhadap berbagai dampak perubahan iklim termasuk pemanasan global dan berbagai potensi bencana alam yang mungkin terjadi di tanah air, serta dampak-dampak yang harus diperhatikan terhadap lingkungan dan bumi kita. Artinya ada isu keberlanjutan, sustainability, selain isu kesejahteraan atau prosperity. Nah, kemudian tentunya pada kesempatan tersebut saya juga menyampaikan informasi sekaligus mengundang, dan pada kesempatan yang baik ini melalui forum press conference, izinkan saya menyampaikan kepada teman-teman semua tentunya melalui media, mohon bisa disampaikan kepada masyarakat luas bahwa kami akan menggelar sebuah acara yang diberi judul International Conference on Infrastructure atau Konferensi Internasional tentang Infrastruktur tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Jakarta, tepatnya di Jakarta International Convention Center tanggal 11 dan 12 Juni tahun 2025 ini. Ada 5 topik utama yang akan kami angkat dalam forum tersebut. Yang pertama adalah future proving cities. Jadi kita berbicara bagaimana mewujudkan kota-kota di masa depan yang benar-benar terintegrasi dan didukung oleh infrastruktur dasar yang memang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup sebuah kota. Kita ingin merevitalisasi berbagai infrastruktur dasar, khususnya di wilayah perkotaan, misalnya bagaimana kondisi air dan sanitasi, pengelolaan limbah, lalu kita juga bicara transportasi publik dan infrastruktur untuk mendukung ketersediaan energi, juga infrastruktur digital untuk informasi dan komunikasi. Jadi kira-kira tema-tema ataupun topik-topik tadi akan diangkat dalam diskusi. Ada sejumlah pembicara yang akan menjelaskan secara garis besar dan kemudian ada forum-forum yang lebih spesifik yang didesain sehingga ada dialog, ada interaktif yang baik antara pembicara atau panelis dengan audiens yang akan
Kita hadirkan tentunya berbagai kalangan, termasuk para potential investors dari luar negeri. Jadi ini adalah sebuah forum yang baik untuk kita bisa mendapatkan dukungan pendanaan infrastruktur melalui skema investasi yang saling menguntungkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha. Public-private partnership ini juga akan kita kedepankan. Sekali lagi, harapannya adalah sesuai juga direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa pembangunan infrastruktur ke depan bisa diwujudkan dengan menghadirkan kerjasama yang baik dengan pihak swasta, dengan pihak manapun yang punya ketertarikan pada pembangunan infrastruktur di tanah air. Itulah mengapa kita akan display, kita akan sampaikan kepada publik apa saja yang akan menjadi prioritas dan program atau proyek-proyek yang akan dikerjakan 5 tahun ke depan. Yang kedua, topik yang kedua adalah tentang konektivitas, connecting the archipelago. Kita tahu Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, lebih dari 17.000 pulau yang juga adalah negara maritim, artinya untuk mengintegrasikan, menghubungkan semua wilayah di Indonesia dibutuhkan infrastruktur konektivitas yang juga semakin maju, semakin modern, dan semakin terjangkau, accessible bagi semua, baik transportasi moda darat, laut, udara, termasuk juga tentunya kereta. Kita berharap ini semakin menurunkan biaya transportasi, termasuk menurunkan biaya logistik. Logistik performance indicators harus semakin baik. Kita ingin pembangunan wilayah timur Indonesia misalnya, yang sekarang masih relatif lebih mahal, ada yang jauh lebih mahal, ini bisa kita reduksi. Disparitas atau gap antar wilayah, antara wilayah barat Indonesia dengan timur juga harus dikurangi. Ini semangat bahwa tidak ada wilayah yang tertinggal. Dan disinilah pemerintah dan negara akan hadir melalui pembangunan konektivitas yang berkelanjutan. Topik yang ketiga, ini berbicara tentang bagaimana kehidupan masyarakat, rumah-rumah yang semakin layak, yang semakin berkualitas itu bisa menghadirkan kualitas kehidupan yang semakin baik. Tadi saya sebutkan bahwa salah satu prioritas dari Astacita adalah bagaimana sektor pendidikan dan kesehatan ini semakin unggul. Nah, dibutuhkan dukungan infrastruktur. Oleh karenanya kita berharap ini juga bisa disampaikan dan bisa didiskusikan, termasuk model transit oriented development di kota-kota besar yang kita berharap sekali lagi ini bisa mengurai kepadatan dan kemacetan, dan pada akhirnya produktivitas akan terjaga, daya saing kota dan komunitas juga akan semakin baik. Dan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif juga bisa kita dukung melalui infrastruktur yang sekali lagi relevan dan dibutuhkan bagi pengembangan kedua sektor tadi. Topik yang keempat adalah terkait dengan ketahanan terhadap lingkungan. Kita tahu infrastruktur itu untuk manusia, tapi juga infrastruktur untuk alam. Kita ingin membangun ekonomi tapi juga menjaga keseimbangan. Bumi kita yang hanya satu ini harus kita jaga. Perubahan iklim, pemanasan global, cuaca ekstrim, belum lagi kita rings of fire setiap saat, bisa dikatakan menghadapi bahaya bencana alam yang itu semua harus kita mitigasi. Salah satu aspek infrastruktur yang penting adalah mitigasi resiko bencana. Melalui pendekatan teknologi dan inovasi yang terkini, kita harus mengadopsi itu semua dalam pembangunan infrastruktur ke depan. Bahkan kita berharap ini semua akan mengurangi polusi, mengurangi emisi CO2 dengan transportasi yang semakin hijau, dan pada akhirnya sama-sama kita bisa mewujudkan net zero emission 2060 sebagai bagian dari tanggung jawab moral kita sebagai bangsa di dunia. Kita juga
tentunya berharap infrastruktur itu benar-benar sekali lagi bisa mewujudkan ketahanan air dan ketahanan pangan. Itulah yang akan dibahas pada topik keempat. Dan terakhir, topik kelima, ini juga sangat penting dan mendasar, justru ini salah satu tujuan utama kita membangun ataupun kita menyelenggarakan konferensi ini. Kita ingin menghadirkan investasi di bidang infrastruktur. Kita senang kalau semakin banyak pihak, dan selama ini kita sudah berbicara dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri, tentunya banyak ketertarikan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kita ingin memberikan kepastian hukum, kita ingin memberikan penjelasan secara komprehensif, kita ingin sampaikan kepada siapapun yang ingin berinvestasi ke Indonesia bahwa dengan skema yang sama-sama menang atau win-win solution, kita berharap semuanya mendapatkan keuntungan yang baik dari investasi di Indonesia. Kita butuh investasi dan mereka juga tentunya akan mencari profit, tetapi kita harus pastikan semua itu credible dan juga sustainable, berkelanjutan. Jadi teman-teman sekalian, itulah 5 topik yang akan dibahas secara khusus pada International Conference on Infrastructure. Oleh karena itu, dengan demikian saya ingin mengundang semua pihak yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, termasuk nanti ada exhibition, ya, ada eksibisi yang atau pameran untuk menampilkan berbagai proyek yang sedang dikerjakan atau menjadi rencana ke depan, dan sekali lagi mudah-mudahan ini akan menyatukan semangat kita semua untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan ke depan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.